Pernah nggak sih Anda lagi butuh dana cepat, terus lihat iklan aplikasi pinjaman online yang nawarin cair dalam 5 menit? Gampang banget kelihatannya ya kan? Tapi pernah kepikiran nggak apa sih resikonya? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas hasil sebuah penelitian yang mengungkap sisi gelap di balik kemudahan pinjaman fintech. Coba bayangin deh situasinya. Ada kebutuhan mendadak, tagihan yang harus segera dibayar, dan Anda butuh uang. Ya sekarang juga. Kalau harus nunggu persetujuan bank, wah bisa berhari-hari rasanya lama banget. Tapi, ya, zaman sekarang kan beda. Solusinya ada di genggaman kita. Cukup beberapa kali klik di ponsel, isi data, dan dana bisa langsung masuk ke rekening. Praktis banget. Kelihatannya enak banget kan? Tapi, nah ini dia pertanyaan utamanya. Berapa sih biaya sesungguhnya dari kemudahan instan ini? Apa yang tersembunyi di balik janji-janji manis itu? Oke, sekarang kita coba bedah pelan-pelan ya. Supaya kita ngerti di mana letak jebakannya, kita harus tahu dulu umpannya. Apa sih janji-janji yang ditawarkan oleh fintech ini? Pertama-tama, fintech itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini deh, ini adalah teknologi yang mengubah cara kerja keuangan tradisional. Tujuannya sebenarnya mulia, yaitu bikin layanan keuangan jadi lebih cepat, lebih murah, dan bisa diakses oleh siapa saja. Terutama buat mereka yang mungkin sulit dapat pinjaman dari bank konvensional. Janjinya itu loh menggiurkan banget. Pinjaman cair tanpa harus antri, akses terbuka buat semua, dan jadi solusi cepat waktu lagi kepepet. Kalau secara teori sih, fintech ini kedengerannya kayak pahlawan super di dunia keuangan. Tapi, apa benar praktiknya seindah itu? Terus datanglah sebuah krisis global yang benar-benar menguji semua janji manis ini. Dan disinilah ceritanya mulai jadi agak gelap. Coba ingat-ingat lagi deh awal tahun 2020. Pandemi melanda dunia. Ada lockdown, banyak yang kena PHK, jutaan orang benar-benar dalam posisi sulit. Di tengah keputusasaan itu, mereka cari jalan keluar. Dan seringkali jalan keluar itu ada di layar ponsel mereka. Dan bener aja, datanya nunjukin hal yang sama. Jumlah unduhan aplikasi pinjaman online naik drastis. Di tengah krisis, fintech bukan lagi cuma jadi alternatif, tapi jadi semacam penyelamat utama. Atau setidaknya begitulah kelihatannya di awal. Nah, di sini nih dilemanya. Buat sebagian orang, aplikasi ini mungkin memang jadi penyelamat. Tapi di sisi lain, krisis ini justru membuka pintu lebar-lebar bagi para predator untuk beraksi. Mereka mengeksploitasi orang-orang yang lagi paling rentan. Jadi pertanyaannya, mereka ini penyelamat atau predator sih? Nah, untuk cari tahu jawabannya, para peneliti gak cuma lihat laporan keuangan perusahaan. Mereka langsung terjun ke sumbernya, para pengguna aplikasi itu sendiri. Dan ini bukan main-main ya jumlahnya. Kita nggak ngomongin puluhan atau ratusan ulasan. Kita ngomongin 2,2 juta ulasan dari 110 aplikasi pinjaman di India. Ini bukan sekedar survei. Ini adalah suara asli dari jutaan pengalaman nyata para pengguna. Prosesnya sendiri keren banget. Pertama, semua ulasan dikumpulin. Kedua, dipisahin mana yang positif dan mana yang negatif. Nah, bagian ketiganya ini yang paling canggih. Mereka pakai AI untuk membaca jutaan keluhan ini untuk mencari pola tersembunyi yang mungkin gak akan kelihatan sama mata manusia. Oke, siap-siap ya. Apa sih yang ditemuin sama si AI ini dari jutaan curhatan pengguna? Hasilnya lumayan bikin kaget jujur aja. Coba kita lihat deh keluhannya apa aja. Masalah proses pinjaman, oke. Kesalahan teknis, wajar lah ya, namanya juga aplikasi. Tapi lihat yang ini, di urutan ketiga, mencakup 20% dari semua keluhan, perilaku penipuan. Coba deh kita ulang lagi angkanya, 20%. Artinya, 1 dari 5 orang yang kasih ulasan jelek itu bukan cuma komplain aplikasinya error atau bunganya ketinggian, tapi mereka merasa udah ditipu. Ini ceritanya udah beda level. Dan ini dia temuan kuncinya, langsung dari penelitinya. Ternyata, aplikasi-aplikasi yang baru muncul saat pandemi itu jauh lebih sering dituduh melakukan penipuan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pola yang menunjukkan adanya eksploitasi di saat orang-orang lagi paling butuh pertolongan. Grafik ini nunjukin semuanya dengan jelas. Lihat deh bedanya. Laporan penipuan untuk aplikasi yang udah ada sebelum COVID itu ada di level ini. Tapi untuk aplikasi yang muncul pas era COVID, laporannya meroket. Seolah-olah mereka sengaja muncul saat orang lagi susah dan justru memanfaatkan situasi itu. Jadi, artinya apa nih buat kita semua? Apa sebenarnya biaya tersembunyi yang harus kita bayar untuk semua kemudahan pinjaman instan ini?
Nah, ini kesimpulan besarnya. Bayangin aja sebuah timbangan. Di satu sisi ada kemudahan akses keuangan, tapi di sisi lainnya ada biaya yang bisa jadi sangat mahal, risiko penipuan dan eksploitasi. Dan penyeimbangnya di tengah seharusnya adalah regulasi yang kuat. Tanpa pengawasan yang ketat, timbangan ini pasti akan miring ke arah yang merugikan pengguna. Kenapa sih ini penting banget? Karena aplikasi-aplikasi predator ini seperti hiru di lautan. Mereka bisa mencium darah. Mereka mengincar mereka yang paling rentan secara finansial. Tapi, penelitian ini juga kasih kita senjata ampuh, yaitu ulasan pengguna. Setiap ulasan negatif tentang penipuan itu ibarat alarm. Dengan membacanya, kita bisa melindungi diri sendiri dan orang lain. Jadi, lain kali Anda lihat iklan pinjaman online yang serba mudah, coba ingat lagi temuan ini. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aplikasi ini benar-benar penyelamat, atau ini cuma umpan?